Nama saya adalah Tiara Agustina dari kelas DPI 5A. Saya memilih challenge membaca Al-Quran dengan tenggat pelaksanaan waktu tanggal 9 sampai tanggal 23. Dari tanggal 9 sampai sekitar tanggal 13 itu saya lagi halangan, yaitu sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 14 saya alhamdulillah sudah suci kembali, hingga saya kemudian pada tanggal 14 itu adalah hari pertama saya melaksanakan challenge membaca Al-Quran dengan sepenuhnya, tanggal 14 sampai tanggal 23. Proses ini dimulai dengan niat yang kuat. Saya sadar dengan membaca satu juz dalam satu hari selama 10 hari itu membutuhkan komitmen yang sangat-sangat besar. Saya sendiri tidak langsung melaksanakan untuk membaca Al-Quran karena saya memiliki halangan sekitar 5 hari saat pertama kali melaksanakan tantangan. Jadi saya memilih untuk kegiatan menulis sebagai kegiatan pengganti membaca Al-Quran. Dan ya, balik lagi ke pertama kali saya membahas bahwa untuk melaksanakan challenge ini membutuhkan niat yang sangat besar. Jadi saya menanam dari diri pribadi saya bahwa saya melakukan ini semata-mata karena Allah. Jadi kemudian saya memilih waktu maghrib karena di mana waktu maghrib itu adalah waktu yang menurut saya itu waktu yang tenang dan cocok untuk melaksanakan challenge ini. Tidak hanya itu, saya juga memilih untuk bahwa tempat di mana saya membaca Al-Quran adalah tempat yang membuat saya nyaman. Jadi saya bisa berkonsentrasi dan masuk ke dalam Al-Quran yang saya baca. Kemudian saya juga mencari tafsir dari apa yang saya baca. Jadi setidaknya saya tahu arti dari pesan-pesan Al-Quran yang sudah saya baca sebelumnya, karena saya hanya memiliki Al-Quran kecil yang tidak memiliki arti. Ada satu foto di mana ada artinya, namun itu adalah foto di mana saya masih di tempat lain, bukan di tempat kamar saya. Tapi di kamar saya hanya ada Al-Quran kecil yang tidak ada tafsirnya. Jadi setelah membaca Al-Quran, saya biasanya mencari tafsir apa yang saya baca lewat internet. Kemudian pengalaman selama challenge. Di situ mungkin pengalaman yang saya ingat itu waktu pertama kalinya, dan dimana itu menurut saya sangat berat karena saya sendiri tidak terbiasa untuk membaca satu juz dalam satu hari, itu tidak terbiasa. Namun saya memilih challenge ini karena kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Jadi saya memaksakan diri saya untuk mencoba dalam hari pertama melaksanakan challenge itu. Rasanya itu seperti berat, tapi ketika sudah dilaksanakan itu rasanya jadi lega. Di situ juga saya sadar untuk membaca satu juz dalam satu hari itu tidak mudah dan membutuhkan fokus dan waktu yang cukup banyak. Masuk ke hari ketiga dan keempat, di situ tantangannya masih sangat terasa, apalagi saya memiliki pekerjaan yang cukup menumpuk, sehingga saya sempat untuk menunda-nunda gitu. Jadi tapi saya memaksakan diri saya untuk langsung melaksanakannya. Jadi ya saat membaca Al-Quran itu saya dalam keadaan mengantuk, tapi dari situ juga saya mengambil pelajaran bahwa pentingnya untuk memanajemen waktu. Terkadang juga di tengah-tengah challenge saya merasa bahwa konsentrasi saya buyar lagi kalau sedang membaca ayat-ayat yang panjang. Jadi untuk mengakalinya saya memakai suara yang kecil dan tempo yang tidak terburu-buru untuk
untuk memfokuskan otak saya dari apa yang ada di depan saya gitu. Dan menurut saya itu sangat mempengaruhi saya. Nah, kemudian di 9 dan ke-10 di penghujung hari, di situ saya tidak merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya. Yang sebelumnya itu terasa sangat berat untuk menyelesaikan satu juz ini dalam satu hari, namun di penghujung hari saya merasa setidaknya menjadi lebih ringan, karena mungkin ini faktor dari yang sudah menjadi keseharian. Lalu saya juga merasa bangga dari setiap juz-juz yang sudah saya selesaikan. Setelah menyelesaikan challenge, dampak yang sekiranya terjadi pada saya itu adalah perasaan yang spiritual yang saya kesulitan untuk mengekspresikannya, tapi ini rasanya seperti lebih dekat kepada Allah, lebih tenang nantinya, rasa yang seperti itu. Juga pembelajaran dari yang sebelumnya yang saya melaksanakan challenge itu adalah dengan membagi waktu dengan bijak, juga dengan lebih menghormati dan menghargai firman-firman Allah. Challenge ini membuka mata saya bahwa bukan tentang membaca satu juz satu hari, namun bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini juga saya termotivasi untuk lebih rutin membaca Al-Quran walaupun dengan porsi yang lebih sedikit. Tips untuk menyelesaikan challenge ini sekiranya ada 4, yaitu dengan menetapkan niat, yaitu tetapkan niat bahwa melakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Ingat bahwa setiap huruf yang kita baca ada pahala di dalamnya. Lalu yang kedua adalah tetapkan jadwal, yaitu saya mengatur jadwal saya untuk pembacaan Al-Quran itu setelah maghrib, karena di waktu maghrib adalah waktu yang paling tepat bagi saya untuk membaca Al-Quran, karena di sana saya bisa lebih tenang dan lebih khusyuk untuk pembacaan Al-Quran. Lalu yang ketiga itu adalah jangan terburu-buru, yaitu kita bisa membaca Al-Quran dengan perlahan dan nikmati setiap bacaan yang kita baca. Juga bisa dengan penambahan tafsir agar kita memahami apa yang sudah kita baca sebelumnya. Lalu yang terakhir itu adalah dengan terus berdoa kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah untuk kekuatan agar sekiranya orang-orang yang ingin melakukan challenge ini dan saya sendiri juga melakukan hal itu, tips itu agar tetap kuat untuk melakukan tantangannya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Membaca Al-Quran bukanlah sebagai bentuk ibadah semata, namun juga sebagai bentuk komunikasi kita dengan firman-firman Allah. Saya menyadari bahwa Al-Quran bukanlah hanya sekadar kitab suci, namun sebagai bentuk dan sumber dari ketenangan batin dan petunjuk hidup. Hingga kemudian, janganlah kita menunggu momen-momen yang sempurna untuk memulai membaca Al-Quran secara rutin. Bisa dimulai dengan surat-surat yang pendek, hingga kemudian kita terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah.